Dokumentasikan hidupmu, keluarga, atau setiap hal yang membekas dan berharga untuk dirimu. Karena betapa beruntungnya kita bisa mengabadikan dan menghentikan waktu dalam sebuah memori yang kalau kita buka 10, 20, atau 50 tahun lagi, rasanya itu masih membekas. Entah itu suasananya, aromanya, atau bahkan suara yang mengiringi momen tersebut. Bukan untuk terjebak di masa lalu, namun menjadi sebuah pengingat bahwa kita adalah manusia dengan segala perasaannya, dan membantu kita untuk terus mengusahakan semua hal yang baik dalam setiap waktu dan kesempatan yang ada. Juga ajaran Sawi Gading itu Islam. Dia ajarkan sesuatu kebudayaan mengarah kepada agama. Kemudian nama yang kedua sewaktu dilamar Carlo Presiden kali mana akan disebut di mata nampak jauh nampak dulu karena itu muslim bahasa kalau kita baru jadi di sini tidak bakal ada perkawinan. Kemudian di kehidupan malam muncul jiwa mempelajari itu saya tidak tahu karena itu tertulis dalam yang itu saya terapkan saya disebut sama baca tadi itu ditulis dalam nomor agama yang ditulis itu terapkan itu masih dinamika jadi perkawinan di sini Pak itu 12 langkah perkawinan. Jadi ini yang kedua kemudian sampai masa kemudian waktu itu jadi 12 sampai 4 sudah paham barangkali kalau ini ada S3 doktor ini yang dia paham langkah 12 dalam perkawinan ada dan abad ke-11 sampai abad ke-16 itu zaman berarti nama dari nama yang sebenarnya di sini apa namanya kemudian di abad 16 sampai abad 19 berubah namanya lantaran itu karena diserang oleh buah maka Karai ini juga memerintahkan lantaran tapi mungkin yang sabda raja itu Pantarang Keke artinya kepala ini diperintah untuk menggali di luar jangan sampai pengacau atau raja dari Bone dari kan dikacau ini abad 16 Bone dengan Baba Mantai, Baba Bone, Baba Huli, Baba itu tanda itu raja Mantai yang berdiri Baba Mantai
atau Pak Kapolsek yang sendiri itu ada secara tidak saya nggak ngerti, tapi itu sejarah, saya tidak mau merubah sejarah. Kemudian dari abad mana itu abad ke-19 itu kita datang semua itu ada nenek kita saya paham dulu karena aku jadi kita bersatu bersama. Tidak ada lagi rajanya. Jadi kalau di bantai bilang tidak ada raja di negara itu, betul. Saya kasih jempol itu bantai. Kalau yang berbawa itu tak keturunan yang sekarang ada dan sejarahnya adatnya ada, benda-benda yang dimiliki ada. Jangan bagaimana bukan kerajaan kalau pertama itu terakhir. Kalau di Tumbang dikenal dengan Sarajaya. Tapi di Teluk Sarajaya ini pada tahun berapa? Sudah waktu Belanda, distrik itu tidak tercatat. Iya. Maaf kalau ada raja-raja yang melihat jaya di masa Belanda, saya tidak tahu itu. Satu kerajaan kalau tidak ada budayanya bukan kerajaan. Hanya berani dan kerajaan. Macam itu ternyata di asalnya dari dulu itu tidak ada namanya yang pertama itu adalah yang raja ini memberikan gelar kewakilan untuk menyeragamkan bangsawan di dunia dan saya baca juga literatur yang ada yang biasa itu marahnya tapi pengawal tapi Allah sekarang nak tolong aku susah ya aku sudah baca aku menjaga tujuan itu super aja zaman di masyarakat kerajaan tuhan Tuhan dan semuanya ada nyanyiannya, semuanya ada syairnya. Syairnya itu mengandung bukan berhala, tapi siar agama. Batu laut dimai, kalau disiata sahur jadi anggaran kita. Itu apa yang dimaksud di situ adalah siar atau muslim. Jadi tiap-tiap Islam itu yang kaum muslim bahwa tidak ada penyembah. Saya kira barangkali ada baiknya dan enak barangkali kalau saling tanya jawab bicara itu dari kami itu berada di Batu. Jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh sesuatu yang mulia dari Kerajaan Gantara Keke bahwa tadi sudah disebutkan dalam lewat itu ada yang saya catat di sini 5 zaman sesuai dengan silsilah itu kami Karilote itu dia berada di abad ke-17. Jadi jalan kehancuran di abad ke-16 sampai 19. Dan menurut sejarah itu pasangan Karilote itu ke Bantai itu di 1800 dan menduduki wilayah Tompok Bulu itu di daerah anaknya Datu Aceh membawanya ke daerah Tompok Bulu karena adanya isu yang sangat besar di Papua sehingga dia membawa anak dan istrinya ke daerah Tompok Bulu. Maka di sana lahirlah kedua anaknya, yaitu yang pertama Karen Lampi dan yang kedua itu namanya Karen Iwan. Karen Lampi itu mempunyai anak 9. 11 itu dia adalah turunan yang keempat dari Kumaina Hasang Robone. Karen Lengkise ini adalah kumbalan tua di Kerajaan Goa Polo, kemudian turun ke Karen Mandole, kemudian Karen Rani, Karen Muju, dan ke Karen Lotte. Karen Lotte 3 bersaudara, namanya adalah Camba dan Pino yang diistrikan oleh Karen Mudia. Kemudian satu lagi yaitu
Manak Nambe itu adalah keturunan dari Balikai Magnum, Bupati mantan Bupati Bantai. Itu kami yang satu turunan. Kemudian alhamdulillah kami juga itu kemarin sudah ada tadi disampaikan ada silsilah itu, buku silsilah. Kami tidak terlalu banyak tahu terkait dengan pesta adat itu, apa prosesinya, kemudian juga apa tujuannya dilaksanakan itu. Kemudian karena memang tadi banyak di luar sana karena itu yang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang tadi disampaikan bahwa perubahan apa segala macam, jadi mungkin perlu disampaikan ke keluarga kami yang mungkin belum tahu terkait itu supaya tidak ada negatif thinking atau pemikiran yang jelek bahwa mungkin di sana kita menyembah pohon, menyembah apa dan ini. Jadi mungkin dulu kami disampaikan kegiatannya beliau, jadi siap keren. Atau kita foto bersama dulu kalian bisa? Oke, kita foto bersama sampai camat dulu. Mungkin di sini baru kita lanjutkan lagi. Sini kaki naik. Ini kos. Bagaimana? Kerukunan keluarga Pasau Karai Lote, silaturahmi antara keke. Oke, jadi kita lanjutkan kembali acara bincangnya. Silakan menikmati yang telah disiapkan. Ya, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi. Jadi bincang ini sangat menarik dan sangat bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan ini. Baik, masih ada tadi pertanyaan? Oke, Tarama sayang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang dari garis keturunan Masuk Karangirang. Terima kasih untuk kesempatannya. Adapun yang ingin saya tanyakan itu karena biasa itu saya mendengar ada dibilang aku dengar itu karen dibilang karen dilantik dengan karen si memanganna. Ye, tade apa itu perbedaannya? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, masih ada lagi? Mau ditanyakan? Untuk sementara dua dulu Karen. Jadi tadi saya yang menanyakan itu mungkin bisa dijelaskan terkait. Jelaskan itu. Terima kasih, kami serahkan kepada Karen Rewa. Saya jawab ini sesuai dengan versi saya. Jadi mungkin ada versi lain. Saya mulai jawab pertanyaan terakhir karena saya lupa nanti pertanyaan dari Fitriani Demas saya. Karena saya ini kenal namanya ini karena anak saya Fitriani. Jadi kalau Fitriana itu di Takalar itu Fitriana Daisubi. Jadi mengenai pertanyaan ini Karaeng ini pemimpin. Jadi kita ini semua keturunan pemimpin. Tapi ada orang dilantik, itu diragukan. Orang dari mana dia? Sudah, kita sepakat barangkali. Karaeng semamangana, karaeng tan nilantik. Tapi karaeng seperti apa yang kita lihat ini karaeng semamangana. Karaeng keturunan garis darah, bukan dilantik-lantik. Itu barangkali. Mana tan dilantik karaeng mintonji? Iya. Saya kira ini jawaban saya. Siapa tahu ada yang anu lagi bahwa nakke karaeng dilantik, nakke minasa. Jangan dulu, pertanyaan dulu tahun berapa? Kalau saya ditunjuk tim verifikasi raja-raja Nusantara.
Kapan dilantik? Apa sejarahnya? Di mana dilantik? Siapa keturunan garis darah dari mana? Iya. Maaf, saya memang keras, saya puas di gantaran kayak gini. Semua pertanyaan tak saya jawab dengan logika dan memang sejarah yang mengatakan begitu. Kemudian pertanyaan dari Karimatullah, alhamdulillah apa juga di gantaran keke. Pertama saya jawab dulu bahwa ini acara Pak Buntingan seperti apa yang saya sampaikan tadi, tapi dia tadi itu tidak anak raja yang lain, anak saya yang tuan itu dia banyak karena kabar kan yang masih tahu bukan enggak sudah paham barangkali. 3 bulan setelah ini atau persulit pengajian dia atau nikah sekarang itu urusan ini tapi apa anak raja kita tahu ini orang merasakan apa dulu amulikan nah wala waktu kalau bulan lawat tua nah ini di sini sibuk membentuk masuk ini namanya cara berkata itu keajaiban. Kemudian 3 bulan setelah pasukan kerjaan yang diakui, mari kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga biraing kupake iangkan anak soeang waledan Ya, jadi penarinya tadi, penarinya itu jumlahnya 12. Ya, maknanya itu tadi ada syair itu mataan lo kukangkang, kusueang, apa itu? Jadi itu adalah syair kayak hayalan yang merupakan kekuasaan Tuhan. Jadi ada beberapa makna gitu. Ini judulnya ganda ya, ganda. Jadi saya jelaskan tadi ada 4 tarian di sini: ganda, bulalea, cidondo, salondreng. Ya. Jadi ini tari kebudayaan ini anunya Bantai. Di dalam sertifikat itu yang punya itu Gantara Kek. Ya. Marilah kita, harapan kami semua, di kerajaan-kerajaan kita dimunculkan juga budaya-budaya kita, atau kita ini telusuri sejarahnya bahwa kita ini sebenarnya kemudian darah-darai kita ada tempatnya di Pasaman Tawa, itu ada tempat dan mereka apa namanya ya akan mereka bertempur apa kebuce ya ada di sana tempatnya apa di sini. Kemudian di sebelah selatan itu di sebelah selatan ini ada pertemuan 2 sungai. Ini antara yang tepat namanya pertemuan sungai. Pertemuan antara 2 sungai, Sungai Pate dengan Sungai Biang Keke, yang dilanjutkan Sungai Biang Keke. Ini adalah Sungai Bunta. Nah, di sini ada pertemuan antara 2 sungai. Ini sungai yang kita naik tadi. Kemudian sungai itu sungai namanya Pasaman Tawa. Itu permandian dulu di sana, Sabana permandian Sabana. Itu berada di lereng gunung, bisa kita bawa kepada arah kesempatan di belakang ada namanya Penambang Bisi
dapat akan melalui ujian kalau tidak ada masalah itu dia ada perhatikan sebelum masuk. Iya, silakan. Setelah ini langsung kita ke masjid untuk sholat duhur secara berjamaah. Maju Gimai. Dipanggil kita macam ni.
Apa kalau deposito?